Coba deh, kalau dengar kata Solo, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti batiknya, kulinernya yang enak-enak itu, atau mungkin orang-orangnya yang ramah banget kan? Tapi, kota yang jadi jantungnya kebudayaan Jawa ini ternyata nyimpan satu teka-teki yang unik. Dia punya dua nama, Solo dan Surakarta. Dan ini bukan kebetulan loh, ada cerita sejarah yang besar banget di baliknya. Nah ini dia pertanyaan utamanya, kenapa gitu loh? Kok bisa satu kota yang sama punya dua nama, dua identitas? Buat ngejawab ini kita mesti putar waktu jauh ke belakang. Ratusan tahun lalu, ke sebuah kisah tentang kerajaan yang runtuh, harapan yang baru, dan takdir yang akhirnya terbelah. Oke, kita mulai penelusurannya ya. Uniknya, cerita soal nama Surakarta itu nggak dimulai dari sesuatu yang megah atau perayaan besar. Justru sebaliknya, cerita ini lahir dari sebuah kehancuran. Sebuah ibu kota baru yang terpaksa lahir dari puing-puing istana yang lama. Jadi, dulu pusat kerajaan Mataram Islam itu ada di Keraton Kartasura, tapi terjadi sebuah pemberontakan besar yang kita kenal sebagai Geger Pecinan. Wah, ini benar-benar meluluh lantakkan istana. Kerusakannya itu parah banget, sampai-sampai keraton dianggap udah nggak layak lagi jadi pusat pemerintahan. Akhirnya, sebuah keputusan besar pun harus diambil. Biar gampang, kita lihat lini masanya. Jadi, sebelum 1745, pusatnya ya di Kartasura. Terus, setelah Geger Pecinan itu, Raja Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan seluruh pusat pemerintahan. Nah, puncaknya itu di tahun 1755, ada yang namanya Perjanjian Giyanti. Ini adalah sebuah kesepakatan yang benar-benar mengubah peta politik di tanah Jawa selamanya. Nah, ini dia bagian yang menarik banget. Nama ibu kota baru yang dipilih itu bukan nama asal-asalan, Surakarta. Nama ini tuh punya filosofi yang dalam banget. Sura itu artinya keberanian, dan Karta itu artinya kemakmuran. Jadi Surakarta itu sebenarnya adalah doa, sebuah harapan supaya kerajaan yang baru ini jadi pusat keberanian dan kesejahteraan. Keren ya? Oke, itu tadi cerita di balik nama resmi Surakarta. Terus nama Solo datangnya dari mana dong? Nama yang justru kayaknya lebih kita kenal dan lebih sering kita pakai sehari-hari. Ternyata asal-usulnya itu jauh lebih sederhana, lebih membumi, berakar langsung dari tanah tempat keraton baru itu berdiri. Nah, ini kuncinya. Sebelum jadi pusat kerajaan yang megah, lokasi yang dipilih sama Pakubuwono II itu adalah sebuah desa yang tenang. Namanya Desa Sala. Betul, diejanya S-A-L-A, Sala. Jadi nama yang begitu populer di seluruh dunia ini awalnya cuma nama sebuah desa. Terus gimana ceritanya dari Salah kok bisa berubah jadi Solo? Nah, ini adalah proses evolusi bahasa yang alami banget. Awalnya semua orang ya nyebut daerah itu Desa Salah. Tapi karena kebiasaan ngomong dan dialek masyarakat setempat, pengucapan huruf A yang khas Jawa itu pelan-pelan geser jadi O. Dari Salah jadi Solo. Dan nama inilah yang akhirnya nempel di lidah orang banyak sampai sekarang. Sekarang, kita coba sambungin lagi ya, kedua cerita ini. Ingat kan tadi Perjanjian Giyanti tahun 1755? Momen inilah yang secara politik mengukuhkan status resmi nama Surakarta. Kenapa? Karena perjanjian itu menciptakan dua pusat kekuasaan yang berbeda di tanah Jawa. Coba lihat deh grafis ini, biar lebih kebayang. Perjanjian Giyanti itu membelah Mataram jadi dua. Kesunanan Surakarta, yang dipimpin penerus Pakubuwono, dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, pembagian inilah yang bikin nama Surakarta jadi identitas administratif yang penting banget untuk ngebedain secara resmi dari Yogyakarta. Oke, setelah kita jalan-jalan ke masa lalu, sekarang kita tarik lagi ke masa kini. Gimana sih kedua nama ini hidup bareng sekarang? Karena meskipun asalnya beda, satu dari doa seorang raja, dan satunya lagi dari lidah rakyat, keduanya itu merujuk pada jiwa kota yang sama persis. Jadi, gampangnya gini. Surakarta itu nama yang bakal kamu temuin di KTP, di dokumen-dokumen pemerintahan, pokoknya dalam konteks yang resmi deh. Sementara Solo itu nama yang hidup di obrolan kita sehari-hari, di industri pariwisata, dan bahkan di panggung internasional. Dua-duanya bener, cuma beda konteks aja pakainya. Pada akhirnya, mau kita sebut Solo atau Surakarta, yang paling penting itu kan esensinya, jiwanya. Identitas budaya kota ini tuh kuat banget. Dan inilah yang menjadikannya salah satu pilar utama peradaban Jawa yang gak akan lekang oleh waktu. Kota ini tuh ibaratnya penjaga warisan luhur. Mulai dari keanggunan tari bedaya, alunan gamelan yang magis, sampai adat istiadat keraton yang masih dijaga ketat. Bukan cuma itu, banyak pahlawan dan tokoh bangsa lahir di sini. Dan tentu saja, kota ini dikenal di seluruh dunia karena keramahan masyarakatnya yang tulus banget. Kutipan ini kayaknya pas banget buat merangkum semuanya. Jadi, pas kamu nyebut Solo atau Surakarta, kamu nggak salah kok. Kamu itu cuma lagi ngelihat dua sisi dari satu koin yang sama.
Sebuah kota yang luar biasa, yang lahir dari perjuangan dan dibangun di atas fondasi harapan. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran terakhir. Sejarah Solo ngajarin kita kalau sebuah nama itu bisa jadi jendela ke masa lalu yang luar biasa. Jadi pertanyaan buat kamu, coba deh pikirin, kira-kira kisah apa ya yang mungkin tersimpan di balik nama kota, jalan, atau bahkan gang di tempat kamu tinggal sekarang?